Dan mungkin kita bakal ngelihat kebiasaan belanjanya Lazio akan sedikit berubah karena lolos ke Liga Champions. Terlalu puas mungkin dengan gelar 9 kali berturut-turutnya itu kan bahaya juga sih. Bahaya, nah itu bahayanya. Yo, kembali lagi di Espresso, sebuah obrolan yang sedikit pahit tapi apa Bang Boni? Menyakitkan. Waduh, tapi menyakitkan. Ya, season 2019-2020 sudah berakhir ya. Aneh, kita sudah mendatangkan tamu. Yang satu juara liga dari awal, yang satu juara liga dari pandemi. Ada Mas Adit, apa kabar Mas Adit? Alhamdulillah baik. Dan ada Bang Boni, apa kabar Bang Boni? Alhamdulillah hati yang tidak baik. Nah, banyak tadi malam kita tag tanggal berapa nih? 8. 8 bulan 8, tanggal yang bagus buat Olimpik Lyon ternyata. Ya, salah satu wakil Serie A yang sebenarnya cukup diunggulkan ya di Champions League musim ini harus gugur. Ini leg kedua kan ya tadi malam ya? Leg kedua. Ya, leg kedua sebenarnya secara agregat sih sama, cuma karena masih berlaku aturan gol tandang ya. Ya udahlah. Tapi kita mau membahas soal liga nih. Liga Serie A sepanjang 2019-2020. Nah, gara-gara kalah semalam tuh, Bon. Sarri out tuh trending topik, Bon. Iya. Padahal dia juara ya. Iya. Terus yang lebih lucunya lagi, konferensi pers Bonucci. Iya. Ya. Dia bilang targetnya juara liga dan itu udah tercapai. Sedangkan tifosi tahu sendiri lah kalau misalnya fansnya Juve pasti targetnya bukan cuma juara liga itu mah udah target dari kapan tahu gitu kan. Untuk juara di Eropa dan ya treble udah ketahuan gugur kemarin kalau nama Napoli. Minimal 2 gelar lah ya kan. Domestik sama Eropa nih. Gimana nih Mas Adit? Tentang review musim ini nih dari tim juara sampai tim bawah-bawahnya nih lah. Ya kalau tim juara sebenarnya bisa dibilang dari 9 musim berturut-turut Juve juara, kayaknya musim ini yang paling cukup banyak disorot performanya secara performa nih. Iya. Gitu kayaknya banyak banget suara-suara ketidakpuasan dari tifosi ya. Tapi ini bisa dipahami sih kalau gue bilang karena ini tahun pertamanya si Maurizio Sarri dan dia juga gue ngelihatnya sih dia belum dapetin pemain-pemain yang dia mau lah gitu untuk bisa ngejalanin metodenya dia gitu. Ya mungkin sih gitu tapi gue nggak tahu juga kalau dari perspektif supporternya Juve lah ya. Tapi kalau ngelihat tim pesaing gue sih seneng sih cukup improve banyak banget tim-tim pesaingnya Juve gitu. Bahkan selisih poin ya walaupun nggak bisa dihitung selisihnya cuma 1 nih Juve sama Inter, tapi kan dia di 2 pertandingan terakhir udah dipastiin juara gitu, jadi ya nggak terlalu valid lah gitu. Tapi paling nggak ya tim kayak Lazio, Atalanta itu performanya emang bagus banget dan ada juga emang tim-tim yang juga cukup mengecewakan kayak Fiorentina ataupun Torino gitu yang Napoli. Ya juga Napoli. Ya ini sebenarnya emang musim yang cukup berkesan sih kalau gue bilang ya, bisa dibilang gitu. Tapi buat Juve emang ini kayak harus waspada lah kalau emang mau merebut gelar ke-10 beruntun, tantangannya bakalan lebih berat sih musim depan. Bagaimana Bang Boni? Kelemahan-kelemahan yang harus diperbaikin apa nih? Ya tadi kalau apa yang Mas Adit bilang musim yang sangat berkesan gitu, bukan hanya buat fans Juve sebenarnya ya Mas ya. Ya. Secara keseluruhan fans Liga Italia pasti ini sangat berkesan gitu kan. Iya. Dibanding beberapa musim yang lalu, musim ini sangat kompetitif gitu kan. Sampai walaupun oke lah dibilang selisih 1 poin tidak jadi patokan karena Juve ini udah ngunci gelar sebelum itu kan. Jadi di 2-3 pertandingan terakhir ini Juve agak ngendorin kan gitu kan. Bicara persaingan ya emang luar biasa banget gitu kan, kayak Atalanta yang di 2 musim terakhir luar biasa gitu kan. Dengan posisi 3-nya mereka itu udah pencapaian yang sangat luar biasa gitu kan. Dan dia menang dengan permainannya pun ya emang enak ditonton gitu kan. Jumlah golnya luar biasa, berarti 96 ya. 98 ya. Terakhir ya. Kan kayak Atalanta terus kayak mungkin
tadi Napoli yang belum ketemu pakemnya walaupun dia juara Coppa gitu kan, di liganya dia malah agak kendor gitu kan. Iya. Terus Milan walaupun panasnya sangat-sangat telat gitu kan. Eranya Inter di bawah Conte walaupun isunya sekarang agak panas juga Conte dengan manajemen gitu kan. Tapi kalau ngelihat Conte dipertahankan dan dikasih pemain yang diinginkan Conte untuk musim depan, wah Juve udah benar-benar harus waspada dengan kondisi sekarang Mas gitu kan. Kalau bicara Sarri permainan ya mungkin Sarri ballnya ini benar-benar nggak berjalan, entah dari pemainnya atau dari Sarrinya nih yang emang nggak cocok dengan Juve gitu kan, dengan pemain-pemain sekarang yang ada gitu kan. Apalagi kalau gue pribadi nyorotin banget Juve ini dari lini tengahnya. Lini tengah Juve ini kayaknya kalau dengan taktik Sarri nggak berjalan banget gitu kan. Apalagi di 3 musim belakang ini Juve nggak pernah beli pemain buat lini tengah. Beli datangin aja, gratis. Iya kan, rata-rata 3 musim apalagi sebelumnya kita agak kuat banget di tengah dengan ada MVP gitu kan. Marchisio, Vidal dan Pirlo itu luar biasa waktu itu kan. Jangankan bicara Italia, di Eropa pun kita masih berani banget gitu bersaing ketika ketemu Barca, Madrid dengan lini tengah yang luar biasa gitu kan. Makanya kalau bicara musim depan kalau gua sih tetap sih pengennya Sarrinya out. Sarrinya out ditambal untuk lini tengah dan itu mungkin Higuain lah. Lini depan Higuain dibuang lah. Ini menarik nih Bon, soal Juve nih. Mungkin orang-orang di luar fans Juve gitu menganggapnya skuad Juve itu cukup kuat lah sebenarnya ya. Mungkin karena nama-nama besar, terus gaji mereka juga besar, terus di musim-musim sebelumnya pun memang cukup berprestasi lah. Cuman yang gue lihat dari 2 musim terakhir nih, siapa sih pembelian Juve yang bener-bener wah gitu? Paling De Ligt kan. De Ligt sama Ronaldo kalau bicara 2 musim terakhir ya. Iya. 2 nama itu bisa dikatakan transfer yang memang besar, ya otomatis dampaknya harus besar. Iya betul. Upgrade juga. Ibaratnya kan upgrade gitu ya untuk kekuatan di Eropa. Cuman tadi Boni bilang lini tengahnya tuh nggak ada. Kita sebut De Ligt, dia di lini belakang. Iya. Memang disiapkan untuk pelapis Chiellini. Kalau misalnya itu dan Ronaldo ya itu udah otomatis udah menaikkan level lah, menaikkan level. Benar. Di lini tengah nih siapa datengin Rabiot, Ramsey, gratis. Terus udah sempat punya Emre Can dilepas. Ya kan? Terus ya kita tahu lah gelandang-gelandang yang bisa dibilang kayak Dira, Matuidi udah habis. Kayak gitu-gitu. Terus ya mungkin dari sektor Primaveranya pun belum ada yang layak buat masuk skuad inti. Nah, si manajemen Juve ini selama 2 tahun ini ya udah gitu, maksudnya kayak ngerasa di lini tengah tuh nggak ada masalah yang gue lihat. Kayak Dira sama Matuidi bukannya habis bang. Ngapain? Emang Lord. Gak, maksud gua itu kalau misalnya dia masih main di Liga Turki sih mungkin masih kepake. Iya kan? Nah itu kan kalau misalnya De Ligt sama Ronaldo oke lah dikatakan transfer wah dan juga untuk menaikkan level gitu. Iya. Tapi kan di pembelian yang lain siapa gitu? Kalau misalnya masih nyontek-nyontek yang dulu gitu cuma ngambil dari Berardi dari Fiorentina atau kejadian kayak Dybala itu kan sebenarnya agak gambling juga Mas. Iya, misalnya ngambil pemain muda dari dan itu kualitasnya liga gitu loh. Kualitasnya liga. Kalau Dybala oke, itu berhasil. Terus pas dicoba di selanjutnya gitu kayak datangin Bernardeschi, Marco Piaka itu apa gitu. Nggak ada dampak, nggak ada hasil gitu. Makanya malah ngebunuh nah iya, karakter orang-orang pemain. ini maksudnya orang manajemen Juve ini apalagi pas Marotta cabut. Kita nggak ngelihat transfer yang bener-bener wah Juve gitu yang bikin naik di level Eropa. Makanya di 2 musim terakhir kandasnya bukan di semifinal gitu di Champions League. Kalau menurut gue sih ini ada masalah besar sih. Iya, ini 16 besar ini bukan pencapaian yang bagus sih. Malah bisa dibilang di bawah ekspektasi. Paling enggak Juve tuh perempat final lah itunya lah kalau dilihat dari kualitas skuadnya gitu. Ngelihat dari red teamnya aja Juve ini kalau nggak salah unggulan ke-7 Liga Champions musim ini gitu. Sama ya kemarin sebenarnya udah punya penyerang kelas dunia yang udah punya grinta gitu selevel Mandzukic. Minimal ngedatengin pemain yang buat pelapis dia itu enggak gitu. Iya, betul. Nah maksud gue ini dan pemain kayak Moiskin juga itu dilepas. Kalau Moiskin mungkin kalau sedikit yang pernah gue baca Mas dan dengar juga dia kan
terkendala di attitude tuh. Oh, Iya, soal attitude attitude. dia Iya. agak kurang, dan kalau nggak salah di bukunya Cielini pun sempat dibahas walaupun nggak Nggak disebutkan secara Hmm. detail, cuman Iya. ke dia gitu kan, pemain muda Itali di tim besar gitu kan, tapi tidak memiliki attitude yang baik, sementara dia bakal jadi pemain hebat gitu kan. Mungkin faktornya itu, Mas. Bisa jadi. Oh. Nah, sedangkan di pesaing-pesaingnya nih, kalau misalnya kita perhatiin kayak Inter, Sampai datangin Lukaku, Sanchez. Marotta kan itu hampir setiap lini loh, yang Iya, apa ya, dinaikin lah level lah. Dari tengah dia datengin Barella, Sensi, terus ada pemain Eriksen sekelas habis itu Eriksen kan. ya kan, di Iya. depan Lukaku gitu yang Sanchez. Iya. Lukaku udah sampai apa? Rekor pembelian Hmm. termahal gitu. Di belakang juga dia invest di Bastoni, terus ngedatengin back sekelas Godin gitu yang punya pengalaman. Maksud gua Asli Yong lah. iya, maksud gue nih Marotta di Inter tuh dia bener-bener apa ya, transfernya memperhatikan semua lini lah. Dan sebisa mungkin kebutuhannya Conte juga dipenuhi Iya. gitu sebisa mungkin ya, walaupun belum semuanya tercapai juga. Iya. Dan di Lazio ya meskipun kita bisa bilang belanjanya cukup hemat ya, tapi setidaknya dia di beberapa lini yang kurang di musim-musim sebelumnya itu ditambal, kayak kemarin dia beli Lazzari di sektor sayap gitu loh. Dan mungkin kita bakal ngelihat kebiasaan belanjanya Lazio akan sedikit berubah karena lolos ke Liga Champions. Kemarin apa isunya David David Silva. Silva isunya ya itu kemajuan sih kalau gue bilang. Iya, kalau Atalanta mungkin memang naikin levelnya dengan cara dia gitu loh. Nah, kayak Milan lah misalnya, Milan itu termasuk lumayan menurut gue, meskipun dia telat panas, termasuk punya kesadaran di bursa transfer musim dingin kemarin, Mas. Iya, kebutuhan Iya kan? timnya. Kebutuhan timnya. Dan itu nggak dilakukan sama Juve kalau menurut gue. Ya gue ngelihat manajemen Milan sih cukup ini ya, dalam hal ini Maldini gitu terutama, dia cukup belajar banyak dari kesalahan dia yang awalnya menunjuk Giampaolo sebagai pelatih tapi dia nggak nyediain pemain-pemain yang cocok gitu. Terus terlalu terpaku misalnya ngebeli pemain-pemain muda gitu awalnya. Tapi ketika situasinya nggak bersahabat dan hasil-hasil buruk terjadi, dia tuh bisa ya responsif lah terhadap perubahan itu, dan dia langsung ngedatengin 2 pemain senior, Kjaer dan Ibra gitu, yang terbukti emang berpengaruh banget gitu sama performa tim. Menaiki level mental dan juga permainan ya. Terus ya ini nanti kabarnya nanti Roma sama Parma kan mau dibeli sama pengusaha asing nih. Iya. Dan Friedkin di Roma, dan satu lagi Parma, apa sih perusahaan apa Arab? Ya dari Qatar apa ya? Arab ya. Arab dia iya. yang ini nggak jadi Newcastle. Oh, Iya. Nggak jadi Newcastle itu kan. berarti nanti Parma pakai F tuh. Bahasa Arab nggak ada P soalnya. Nggak ada. Bahasa Arab nggak ada huruf P, jadi F, Parma jadi. Nah itu berarti kan nanti level persaingannya nih bakal lebih besar juga nih, Mas. Iya. Ya makin mungkin ketat lah ya. Ya Fiorentina harusnya sih sadar ya, maksudnya Comiso nih harus sadar. Nah ini nanti mungkin musim depan nih misalnya Juve cukup puas dengan seperti statementnya Bonucci. Iya. Ini bisa jadi. Terus banyak fans rival juga yang bilang tolong pertahankan Sarri supaya level kompetitif Serie A tetap terjaga. Sama kayak rivalnya MU waktu di Liga Inggris yang pertahankan Ole waktu itu. Sempat Nah maksud gue nih, ya nanti jangan sampai ya tim sekelas Juventus gitu telat sadar kayak sesuatu yang pernah terjadi sama Inter dan Milan gitu loh. Betul. Ketika mereka telat regenerasi dan perombakan tim ini, akhirnya ya udah pas tim lainnya bangkit dia turun gitu. Terlalu puas mungkin dengan gelar 9 kali berturut-turutnya itu kan bahaya juga sih. Bahaya, nah itu bahayanya. Tapi Bapak udah nyiapin hashtag untuk 10 tahun berturut-turut, ya maksudnya jangan terlalu sibuk nyiapin hashtagnya aja gitu kan, paling nggak siapin itunya juga, siapin pemain-pemainnya. Iya, karena pesaing ini semakin luar biasa kan Iya, gitu kan. pasti. Kompetitifnya udah luar biasa sekali gitu kan. Iya. Hashtag itu kerjaan orang. Hashtag kerjaan orang marketing lah ya. Iya. Kalau orang-orang yang teknis gitu loh. Iya. Berarti nih kalau misal kita bisa urutin gitu ya, level kompetitifnya kan kalau misal dibandingin sama liga-liga lain gitu, peringkat 1, 2, 3, 4 itu jaraknya jauh-jauh. Jauh. Iya.
Dan di sini kemarin bahkan perebutan runner up gitu. Sampai giornata terakhir tuh Inter lawan Atalanta. Ini kan berarti gengsi Serie A ini lagi naik gitu loh. Iya, sebetulnya gitu, lagi naik. Meskipun memang harus diakuin ya Pak, Juventus menyadarkan banyak tim di bawahnya. Tapi Juventus juga jangan sampai kehilangan kesadaran menurut gue. Terlena. Benar. Itu bahayanya karena kalau misal di Champions League ya, kayak kemarin tuh main ceng-cengan apa dari liga-liga lain. Apa nih Farmer League bisa ngalahin juara Serie A? Itu kan sakit sebenarnya buat fans Serie A gitu loh. Iya. Gini sih ya Mas, ibaratnya Juve ini mainnya biasa aja. Tapi tingkatan tim lawan ini udah semakin berkembang gitu loh. Iya. Nah, udah pasti kalau Juve dengan permainan yang tetap seperti ini ya udah pasti ke salib gitu kan. Musim depan udah pasti nggak berat sekali buat juara gitu kan. Buat juara lagi. Nah, itu makanya buat kita udah sebenarnya di mata apa kemarin kompetisinya tuh udah dianggap kompetitif nih. Tapi kalau misalnya dilihat juaranya cuma sampai 16 besar gitu kan jadi wah bahan bulian lagi dah sama liga lain. Nah ini makanya mungkin buat musim-musim kedepannya ya jangan cuma mengandalkan Juventus kali ya. Iya, bisa jadi gitu. Apalagi rekor di Itali yang selama 25 tahun bertahan yaitu kekalahan terbanyak sebagai juara. Waduh. Liga itu ya Juve kan musim ini kan. Iya. 7 kali kalah kan. Biasanya 5 ya, biasanya 5 kali. Biasanya 5, 4 musim kemarin itu 4 gitu kan. Nah ini musim ini sampai 7 kali kekalahan itu dalam 25 tahun terakhir belum pernah ada tim yang juara tapi kalahnya dengan sebanyak itu gitu kan. Sejumlah kebobolan 43 gitu kan. Kalau ngelihat dari pemain lini belakang ngedatengin The Ligt gitu kan. Luar biasa kebobolan 43 gitu kan. Dibandingin musim kemarin hanya di angka 32 kalau nggak salah kan. Gara Bonucci. Oh 30 musim kemarin 30 musim ini 43 gitu kan. Jauh banget itu. Oke lah kalau misalnya gol lah hampir 100 gitu. Nggak masalah ya. Iya, jumlah gol pun hanya di angka 70. Nah, 76 musim ini 76 sorry. mana yang dijanjikan permainan atraktif tuh mana? Kalau Mas Adit nih dari sisi Mas Adit, Milan nih musim depan nih harus ngapain nih? Buat ikut bersaing karena apa? Ketika fans Inter, fans Juve, fans Lazio lagi ngomongin soal perebutan Scudetto, fans Milan ngeributin hal lain. Ya, apa sebenarnya sih gua ngelihatnya musim ini Milan dengan posisi ke-6 emang turun dibandingin sama musim lalu. Musim lalu itu peringkat kelima dengan selisih 1 poin sama Inter yang di keempat. Sekarang peringkat ke-6 dengan poin juga mengalami penurunan dari musim lalu 68 sekarang 66 poinnya. Tapi harus dilihat juga nggak cuman poin sih kalau dilihat kalau Milan ya. Dari sisi permainan di lapangan terlihat sangat membaik, produktivitas gol membaik. Expected goals kalau dari statistik itu meningkat ya dari sekitar 48 musim lalu sekarang 60 gitu. Artinya tim ini udah tahu cara bermain yang yang menyerang, yang atraktif, yang bisa memenangkan pertandingan juga. Emang sayangnya terjadinya ini pas akhir-akhir musim aja. Tapi ya cukup gua rasa sih dengan pembelian pemain yang tepat gitu 2-3 pemain sampai 4 pemain, gua rasa sih Milan bisa kompetitif musim depan gitu. Tapi itu juga tergantung bagaimana tim-tim rival yang juga akan semakin kuat. Jadinya ya di samping Milan juga harus berbenah gitu ya. Ya tentunya harus ningkatin levelnya lagi karena tim-tim rival juga pasti berbenah nggak kalah hebatnya gitu kalau gue bilang. Ya setuju. Ini udah berapa menit nih? Udah lumayan lah ya. Ya untuk sebenarnya memang musim ini termasuk musim yang cukup jadi banyak perbincangan lah, ya kan? Iya. Karena menarik sih kalau gue bilang. Karena persaingannya itu terus ada pandemi juga itu kemarin. Ini udah di luar kendali lah kalau itulah. Cuman selepas pandemi pun ternyata level kompetitifnya tetap terjaga, itu sih yang bagus ya. Dan itu ya membangkitkan minat mungkin nanti pemain-pemain dari bintang-bintang dunia gitu buat datang ke Serie A nih. Kira-kira menurut abang-abang siapa nih yang bakalan datang nih? World class player lagi lah. Ya mudah-mudahan kayak David Silva itu sebagai permulaan misalnya kalau misalnya dia mau. Tapi kalau yang lain ya masih ngandelin bintang-bintang tua mungkin kayak Cavani, mungkin kayak
Ya paling tapi itu sebagai langkah awal oke lah, tapi kalau ngelihat bintang muda potensial yang wonderkid gue belum terlalu bisa ngelihat siapa yang bisa datang sih. Kalau Juve gimana, Mon? Apakah Memphis Depay bakal diboyong? Karena iya benar juga sih, 2 musim yang bikin Juve tersingkir. Pertama Ronaldo 2018, terus De Ligt. Ya, terus dibeli Juve kan. Kali aja Memphis Depay. Iya, masalahnya emang sempat rame juga di 2 musim terakhir kita ngedatengin pemain bintang nih. Musim ini apakah ada pemain bintang sih? Kayaknya mungkin ada, Mas. Cuman balik lagi kalau buat lini depan selagi Ronaldo masih ada, nggak perlu deh harus pemain bintang banget gitu kan. Hanya butuh tandemnya aja buat strikernya gitu kan. Iya. Hanya karena Higuain udah jauh banget gitu kan, di levelnya di bawah. Musim ini aja di liga dia cuman golin 7. Walaupun mungkin kalau dilihat dari jumlah menit bermain nggak terlalu tinggi, tapi lumayan lah untuk sekelas striker gitu jumlah menit bermain. Terus mungkin gue sih bener-bener berharap di lini tengah lah. Tapi belum kebayang siapa yang bakal datang. Karena belum ngelihat juga Sarri ini bakal gimana. Dipertahankan atau out. Mungkin kalau Sarri dipertahankan pasti dia nyari pemain-pemain. Kalau tadi gua ngobrol sama Arab Condet itu dia bilang kalau tetap Sarri butuh seorang Jorginho. Mungkin gua pun sepakat gitu kan. Tapi kalau next bukan Sarri yang untuk musim depan ya harus nyari gelandang lain gitu kan. Iya. Oke deh, mungkin sampai di sini aja kali ya. Oke. Review season 2019-2020 ya kita padetin sih sebenarnya omongannya ya. Kira-kira ya tim juara banyak kelemahan dan tim lain pun banyak pembenahan. Kira-kira gitulah kalau bisa disimpulkan. Oke deh. Terima kasih untuk episode kali ini. Ciao.